Keren teman-teman, Iran mulai lancarkan serangan masif yang sangat besar sekali. Iran mulai meratakan fasilitas-fasilitas militer Israel dan negara-negara sekutu Zionis di Teluk lainnya. Sama seperti prediksiku kemarin ya, 1 kali 24 jam mereka akan melakukan serangan militer besar-besaran. Gelombang ke-89 sekarang teman-teman di operasi True Promise ini. Nah, ini banyak banget ya video-video dari hasil-hasil serangannya Iran ini yang kemudian bertebaran di internet. Tapi tenang teman-teman, di sini aku sortir mana yang AI, nggak bakalan aku masukin sini. Mana yang kemudian mislead informasi yang kejadian kapan diupload sekarang, enggak. Ini semuanya terbaru teman-teman. Nah, selain itu Donald Trump Amerika ini kemarin 2 kali konferensi nggak jelas, cuman sekitar selang 4 sama 5 jam itu. Yang pertama Trump bilang dia akan segera pergi dari kawasan itu, dari Iran. Udahlah, nggak ada kesepakatan juga nggak apa-apa, kita akan segera pergi dari sini. Tapi yang kedua, habis itu dia konferensi pers, di belakangnya dia ada bendera Amerika. Dia bilang, ini ngancem sih kalau aku bilang, dia bilang akan menjadikan Iran kembali ke zaman batu. Mungkin nggak kira-kira? Nggak mungkin kalau kataku sih, tapi ya coba kita lihat. Terus kembali lagi ya, ke perang ini nggak bakalan lama lagi teman-teman. Cuman ada beberapa skenario yang memang harus dipahami ya buat kepentingan global, kepentingan dunia ini. Nah, seperti prediksiku kemarin, Presiden Rusia Vladimir Putin ini juga udah nawarin kalau mau pakai energi kita boleh kok, silahkan lewat jalur kita atau beli minyak kita. Indonesia gimana? Mau nggak kira-kira beli sama Putin? Tapi ya, lihat aja konten-kontenku sebelumnya, itu ada prediksiku tentang krisis energi global yang terjadi di Indonesia, karena banyak banget ya sesuatu yang disembunyikan. Patokan subsidi BBM ya di tahun 2026 untuk negara Indonesia itu patokannya $70 per barrel teman-teman. Jadi defisit berapa per barrel? Oke, ini karena perang sudah mau memasuki fase akhir, Amerika udah nggak bakalan kuat lebih lama lagi, kecuali kalau mereka mau ngawur. Ada skenario untuk menutup perang ini. Seperti apa? Dan inilah kisah dunia lain. Kita akan kembali masuk ke dalam sisi dunia yang mungkin belum pernah kita kenal. So, let's open your mind. Semalam memasuki hari ke-33 perang ini, perang Ramadan kalau disebut sama Iran, perang Ramadan. Semua yang disebutkan oleh Iran sebagai janji untuk membalas Israel itu kemudian dipenuhi, karena ya pasukan-pasukan Zionis ini udah memasuki tahap kejahatan perang. Fasilitas-fasilitas publik seperti sekolah, universitas, perumahan, pemukiman penduduk, fasilitas listrik, fasilitas air, semuanya diserang oleh mereka. Dan Iran tentu saja nggak mau diem, nggak bakalan diem aja. Mereka udah janji balas mata dibalas mata. Dan juga strateginya mereka ini udah berkembang ke strategi ofensif, bener-bener menyerang. Nah, Israel tadi malam minimal 2 hari ya, ini sudah jadi neraka teman-teman. Udah jadi neraka, terbakar di mana-mana, reruntuhan. Ini mengakibatkan banyak sekali jatuh korban yang bahkan bisa sampai kehilangan nyawa teman-teman. Jadi serangan-serangannya Iran itu bukan cuman ke Israel doang, tapi juga ke semua negara-negara Teluk yang jadi sekutunya Zionis ini. Semuanya diserang dengan sangat dahsyat teman-teman. Kerugian-kerugiannya meliputi harta benda, jelas lah ya, nyawa. Ini terkonfirmasi beberapa, bahkan kita tahu ya, biasanya Zionis Israel itu memang menyembunyikan data-data seperti itu, sama seperti Amerika, untuk membangun moral pasukannya. Tapi apakah ini masih berhasil? Ternyata enggak, karena ini udah nggak bisa disembunyikan lagi seperti itu. Serangan semalam, gelombang 89 ini nggak hanya sekali ternyata teman-teman, ini dilakukan sebanyak 3 kali minimal. Mengandung lagi, bukan mencakup ratusan rudal dan misil-misil balistik, kemudian ratusan lagi lebih banyak misil-misil jarak pendek, dan ratusan juga drone-drone yang dikerahkan untuk terbang di langit-langit negara Teluk dan langsung ke
Israel, teman-teman. Cantik sekali ya permainan 3 fase dari Iran ini. Ini mereka juga bekerja sama dengan Hizbullah dan faksi-faksi pendukung Iran yang lainnya. Kita tahu ya, kalau di daerah Teluk sekarang faksi-faksi pendukung Iran, milisi-milisi itu udah mulai bergerak. Hizbullah itu bukan tentara resmi Lebanon, itu milisi. Houthi pun seperti itu. Kemudian di Irak banyak sekali yang sudah ikut-ikut untuk membela Iran, dan ikutnya bukan cuma ngomong, tapi mereka benar-benar angkat senjata, teman-teman. Nah, bahkan laporan-laporan yang ini belum resmi ya, belum resmi, tapi kayaknya nggak bakalan diresmiin deh laporan-laporan seperti ini sama Zionis dan Amerika. Ini mencakup banyak sekali, ini ribuan yang benar-benar mereka terluka dan ratusan mungkin yang kehilangan nyawa. Ada juga personel-personel militer yang memang disikat di pangkalan-pangkalan negara-negara Teluk dan di gedung-gedung yang ada di Israel. Kemarin juga ada yang disinyalir adalah salah satu kantor militer, bahkan ada yang nyebut kantor Mossad, tapi bukan itu. Kantor Mossad itu di Bahrain, teman-teman. Nah, yang paling jelas bisa dikonfirmasi, ini yang konfirmasi kemudian pasukannya Israel sendiri ya, itu yang dikonfirmasi itu ada di daerah Lebanon Selatan, di yang mereka lagi ngelawan Hizbullah itu satu kompi kayaknya mundur dan habis, bahkan ada perwira-perwiranya yang jadi korban, teman-teman. Nah, video-video yang ini yang aku tampilin buat kalian ini hampir semuanya fresh, paling nggak 2 malam terakhir ini, karena banyak sekali video yang beredar, memang banyak sekali video yang beredar. Oh, ini AI lah, kemudian ini video lama, bener kejadiannya bukan AI, tapi video lama yang kemudian difabrikasi seperti baru. Itu juga false flag operation secara digital. Jadi biar apa? Biar dipikir media-media itu nyarin yang lama-lama terus. Indonesia juga ada yang kena kok. TV-TV mainstream itu ada yang kena nyarin kejadian kapan, kemudian baru disiarin hari ini. Padahal itu udah kejadian mungkin tahun lalu, teman-teman. Nah, seperti itu. Teman-teman, ini juga menunjukkan bahwa Trump itu benar-benar salah membaca dan salah laporan, teman-teman. Kenapa seperti itu? Kemarin itu Trump ada sempat wawancara. Yang pertama ya, dia sempat wawancara kalau ada fasilitas-fasilitas perusahaan-perusahaan Amerika di kawasan Timur Tengah yang akan diserang, seperti contohnya Amazon, kemudian Google, dan beberapa perusahaan-perusahaan digital lainnya, berbasis digital. Terus Trump bilangnya, jawab pertanyaan reporter itu so enteng. Mereka mau bales pakai apa? Mau pakai pistol air. Nah ini loh, akhirnya kena kan, beberapa fasilitas-fasilitas itu kena. Ini Trump ini nggak peduli sama warga Amerika sendiri. Ini sinting. Ya aku bakalan bongkar lah di episode-episode lain kalau kalian kepingin kenapa Amerika bisa seperti ini dan kenapa Zionis Israel itu ternyata bisa sangat kuat sekali. Nah, aku kemarin itu ngumpulin info banyak banget. Aku ngumpulin info, sebenarnya kalau aku ngumpulin info ini udah dari tahun 2004 sih, teman-teman. Kalian bakalan tahu nanti ada beberapa informasi kenapa ternyata evangelis Kristen yang ada di seluruh berbagai belahan dunia itu kemudian kenapa sih mereka ngedukung Israel. Ternyata ada kampanyenya, teman-teman. Memang ada kampanyenya. Selain kemarin yang AIPAC aku bahas itu ya, itu untuk politisi-politisi, itu nanti ada gerakannya lain. Jadi aku nggak nyalahin mereka lah, karena mereka nggak tahu apa yang mereka lakukan sebenarnya, teman-teman. Mereka taunya disekolahin, jalan-jalan, terima duit, terus habis itu suruh ya gospel, penyebaran agama. Ya mereka mau-mau aja seperti itu. Ya nggak apa-apa lah. Nah, kita kembali lagi ke serangan Iran itu. Serangan sebesar itu ya, teman-teman. Itu tentu saja bikin Trump ini kehilangan muka, teman-teman. Dia kan udah bilang sotoy kan. Dari kemarin dia bilang, nggak apa-apa. Iran udah nggak punya apa-apa. Tapi hari ini dia kehilangan muka. Selain dari tekanan dalam negeri yang cukup besar sekali, kita tahu ya, kemarin demo terbesar di Amerika. 8-9 juta orang turun di berbagai negara bagian. Nah, hasil pertempuran yang ada di lapangan, yang ada di Timur Tengah ini juga ini juga nggak sesuai sama harapannya dia lagi. 4 jam sampai 5 jam dia ngerubah lagi konferensi pers dan pernyataannya itu, kalau ya yang tadi aku bilang, dia mau bikin Iran kembali lagi ke zaman batu. Ini kan ancaman yang cukup serius ya, teman-teman. Gimana caranya kita menjadikan Iran zaman batu, negara-negara berdaulat? Ini kan 2 hal doang. Ini ancaman ini bisa dilakukan dengan cara 2 hal.
Yang pertama adalah carpet bombing. Carpet bombing itu udah nggak pandang bulu, semuanya dibom, semuanya disikat. Nah, yang kedua itu pakai nuklir, di mana kedua-duanya ini udah merupakan kejahatan perang, di mana dunia nutup mata. Siapa yang mau nyetir Amerika atau nyetir Zionis lah, nyetir Zionis sekarang ini siapa yang berani, siapa yang bisa ngatasi? Ini kalau Iran kelar, kayaknya sih enggak sih. Tapi kalau Iran kelar, siapa lagi yang mau? NATO itu nggak kuat buat ngelawan Amerika. Rusia diem-diem aja masih. Cina, ini Cina yang cukup menarik. Dia itu bisa nyaingin tanpa kekuatan militer, kekuatan dagangnya luar biasa memang. Nah, kita bakalan bahas di konten yang lain ya. Nah, di balik kebohongan-kebohongan yang tadi disebutkan oleh Trump itu Trump itu memang bohong terus. Dia itu nyiapin pasukan-pasukan darat juga ke Iran untuk memasuki wilayah Iran. Contohnya adalah kemarin USS George H.W. Bush itu kemudian dikirim kan. Nah, itu isinya pasukan marinir, kemudian batalion 82 Airborne, itu pasukan khusus. Kemudian ada beberapa lagi pasukan, dan sekarang di Inggris RAF Royal Air Force itu juga sudah ada pesawat A-10 Warthog. Kalau kalian tahu pesawat A-10 Warthog ini khusus buat support darat. Jadi kalau pasukan kekepung di darat, kemudian mereka panggil radio, tolong serang, jret. Untuk mengatasi tank, untuk mengatasi kendaraan lapis baja, dan untuk mengatasi infanteri di darat. Nah, memang seperti itu. Tapi, kalaupun memang benar-benar akan mendeploy pasukan atau meletakkan pasukan Amerika di darat, ini juga resikonya nggak main-main. Karena, seperti aku udah bahas di beberapa konten sebelumnya, strateginya Iran itu nggak bakalan kebaca sama Amerika. Serius nggak bakalan kebaca. Dan mereka juga nggak tahu medannya seperti apa. Yang ketiga, kalau militer-militer pasti tahu, ini namanya adalah killing field atau killing zone, udah masuk ke situ. Jadi itu sangat berbahaya sekali. Nah, pindah sekarang kita. Kemarin banyak komentar yang tanya di channel ini, kalau Indonesia itu temannya Iran apa bukan sih sebenarnya? Ada yang bilang juga beberapa komentar kapal-kapal Pertamina yang di Selat Hormuz itu udah boleh lewat. Coba kalian cek lagi, udah lewat belum? Udah lewat atau belum? Atau kalian cuman dikasih harapan palsu seperti yang sudah-sudah seperti janji kampanye? Nah, mana buktinya? Jadi, kalau Indonesia temannya Iran apa bukan? Negara Indonesia, rakyat Indonesia jelas temannya Iran, jelas teman-teman. Itu jelas mereka mengakuinya kok. Tapi kalau pemerintah Indonesia, ya kalian coba tanya sama pemerintah Indonesia sama pemerintahnya Iran, apakah mereka temenan atau enggak. Aku nggak mewakili pemerintah Indonesia, nggak mewakili pemerintah Iran. Coba tanya aja sendiri. Nah, kepentingan nasional ya tentang energi, krisis energi ini aku udah bahas detail sebenarnya di episode sebelumnya. Nih, aku kasih cuplikan sedikit aja. Subsidi BBM ya di tahun 2026 untuk negara Indonesia itu patokannya $70 per barrel, teman-teman. Jadi defisit berapa per barrel? Antara 30 sampai, kalau naiknya pesat sampai 120 ya, itu antara 30 sampai $50 per barrel. Itu defisitnya, kekurangan kita ya. Nah, kemudian kalian cek konsumsi bahan bakar subsidi. Konsumsi bahan bakar subsidi di Indonesia itu berapa? Di Indonesia konsumsi bahan bakar subsidi per hari aku bilang per hari, itu antara 1,5 sampai 1,6 juta barrel per hari, teman-teman. Sedangkan produksi nasional untuk BBM itu maksimal itu kurang lebih 600 ribu per hari. Jadi kurang berapa? Ini matematika simpel, kurang antara 1 juta kan, kurang antara 1 juta barrel per hari. Jadi kalau dikalikan sama defisitnya, teman-teman, per hari itu ya kalikan aja, simpel aja, 30 sampai 50 kali 1 juta, 30 sampai 50 juta US dollar per hari. Itu nilainya sekitar antara 500 sampai 850 lah, 500 sampai 850 miliar per hari, teman-teman. Nah, memang sepertinya belum ada pergerakan BBM di Indonesia seperti apa. Aku mau kasih tahu kenapa BBM Indonesia sepertinya terlihat baik-baik saja. Entah kasih tahu, teman-teman. Pemerintah yang sekarang ini udah tahu cara membaca situasi politik nasionalnya mereka sudah tahu. Tapi yang jelas pemerintah itu tahu, pemerintah itu ngecek
Kalau dari zamannya Indonesia berdiri, dari zamannya Soekarno, Soeharto, sampai di hari ini, dulu aku inget banget harganya bensin itu 300, 350, 300 sampai 350 lah. Itu melonjak langsung 2 kali sampai 3 kali lipatnya. Sampai sekarang udah berapa puluh kali lipatnya, nggak paham aku. Nah, di situ itu nanti akan terjadi pergolakan di masyarakat. Saat itu sudah terjadi, inflasi sudah naik, maka yang terjadi tinggal satu step aja. Gerakkan aja sel-sel yang ada, sel-sel tidur yang ada di Indonesia. Oke, nah seperti itu jadinya kira-kira teman-teman. Oke, buat kita sendiri, aku mau komentar kalian kapan sih kira-kira ini berakhir, dan kemudian pihak yang menang sebenarnya yang mana. Kalau aku sih udah jelas yang menang Iran, karena pencapaian-pencapaian yang diharapkan oleh Amerika dalam invasi militer ini sama sekali nggak ada yang tercapai. Pergantian rezim, enggak. Kemudian nuklir lah, Iran nggak punya nuklir. Malah kemudian kerugian yang terbesarnya Hormuz yang tadinya dibuka, ini udah ditutup. Belum lagi kerugian tentang militer jutaan, miliaran dolar lah itu bener-bener udah miliaran dolar. Ini bener-bener udah rugi. Iran rugi apa? Rugi kehilangan putra-putra terbaiknya juga. Tapi regenerasi Iran itu copet banget. Nah, aku pengen kalian tinggalkan komentar kira-kira kapan ini akan berakhir. Dan nanti kalau ini sudah berakhir, aku akan arahkan konten-konten ini ke kenapa ya ada sejarah-sejarah Zionis, sejarah-sejarahnya Iran, bahkan sejarah-sejarah Nusantara. Biar kita bangkit sama-sama. Sampai di sini dulu episode kali ini. Sampai jumpa lagi kawan-kawan dari dunia lain.